Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyadina Oktavia, NIM A1C3180884 dari kelas reguler C 2018, Program Studi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan atau mensimulasikan cara mengajar materi tentang gerak parabola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika kabar kita hari ini baik-baik saja dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Nah, pada kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang gerak parabola. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi tentang definisi dari gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak yang membentuk sudut tertentu terhadap bidang horizontal. Pada gerak parabola, gesekannya diabaikan, dan gaya yang bekerja padanya hanyalah gaya berat atau percepatan gravitasinya saja. Nah, selanjutnya yaitu persamaan dalam gerak parabola. Pada persamaan ini ada dua arah, yaitu arah horizontal atau gerak lurus beraturan dan arah vertikal atau gerak lurus berubah beraturan. Pada arah horizontal, kedudukan di sumbu X itu V0x dikali T. Dan kecepatan awal di sumbu X itu V0x sama dengan Vx sama dengan V0 cos alpha itu sama dengan tetap. Nah, V0x itu dikarenakan kecepatan pada sumbu X tetap atau mendatar. Sedangkan pada arah vertikal, dalam arah ini persamaan rumusnya seperti pada persamaan gerak lurus berubah beraturan atau gerak jatuh bebas, yaitu ada percepatan gravitasi bumi sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, kecepatan di sumbu Y itu Vy sama dengan V0 sin alpha dikurang G dikali T. Sedangkan tinggi di sumbu Y itu Y sama dengan V0 sin alpha T dikurang 1/2 G dikali T pangkat min 2. Pada waktu untuk mencapai titik tertinggi itu didapat persamaannya Vy sama dengan V0 sin alpha dikurang G dikali T. Diubah menjadi 0 sama dengan V0 sin alpha dikurang G kali T. Nah, didapatlah persamaan baru yaitu T sama dengan V0 sin alpha per G dengan T maksimal. Pada waktu untuk mencapai jarak terjauh itu mengetahui persamaannya cukup mudah. Dengan mengamati grafik gerak parabola, dapat disimpulkan bahwa waktu benda mencapai titik terjauh adalah 2 kali waktu maksimalnya. Maka didapatlah persamaannya yaitu T sama dengan 2V0 sin alpha per G. Selanjutnya, untuk mengetahui tinggi maksimum yang dicapai, itu dapat diketahui bahwa gerak parabola akan mencapai titik tertinggi, kemudian kembali turun. Nah, dapat diketahui bahwa Vy sama dengan 0 meter per sekon kuadrat dan Vx sama dengan tetap. Dari persamaan sebelumnya, dapat diketahui bahwa T sama dengan V0 sin alpha per G itu disubstitusikan ke persamaan tinggi atau persamaan Y. Didapat bahwa Y sama dengan V0 sin alpha dikali T dikurang 1/2 dikali G dikali T kuadrat. Dan didapat pula Y maksimalnya sama dengan V0 sin alpha dikali V0 sin alpha per G dikurang 1/2 dikali G dikali V0 sin alpha per G kuadrat. Nah, dapat diperkecil atau dipermudah rumusnya menjadi Y maksimal sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat
per 2 dikali G. Baiklah, untuk mencari jarak X maksimal, di mana jarak X maksimal adalah jarak terjauh yang dicapai oleh benda yang mengalami gerak parabola pada sumbu X. Cukup mengetahui persamaannya, yaitu Vx sama dengan V0 cos alpha dengan 2 V0 sin alpha per gravitasi atau G. Didapatlah bahwa X maksimal sama dengan V0 kuadrat 2 cos alpha sin alpha per G. Dengan mengingat rumus trigonometri bahwa sin 2 alpha sama dengan 2 sin alpha cos alpha, dapat disimpulkan bahwa rumus X maksimal adalah V0 kuadrat sin 2 alpha per G. Nah, berikut adalah jenis-jenis gerak peluru atau gerak parabola. Yang pertama, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut alfa terhadap garis horizontal. Dapat dilihat di situ telah tercantum atau telah diberikan contohnya. Yang kedua, yaitu gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal. Dapat dilihat pula contoh yang telah dipaparkan. Berikut adalah contoh soal dari gerak parabola. Bayu menendang bola dengan sudut elevasi sebesar 45 derajat dengan kecepatan awal sebesar 30 meter per sekon. Tentukanlah kecepatan awal benda saat berada pada sumbu X dan sumbu Y dengan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jawabannya, diketahui sudut θ sama dengan 45 derajat, kecepatan awal atau V0 sama dengan 30 meter per sekon, dan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya V0x dan V0y. Dijawab, V0x sama dengan V0 cos θ, V0x sama dengan 30 meter per sekon dikali cos 45 derajat, maka V0x sama dengan 30 meter per sekon dikali 1/2 akar 2, dan hasilnya V0x sama dengan 15 akar 2 meter per sekon. Jadi, hasil dari V0x sama dengan 15 akar 2 meter per sekon. Selanjutnya, kita mencari V0y sama dengan V0 sin θ. Dan V0y sama dengan 30 meter per sekon dikali sin 45 derajat. Hasilnya, V0y sama dengan 30 meter per sekon dikali 1/2 akar 2. Dan hasil dari V0y sama dengan 15 akar 2 meter per sekon. Maka hasil dari V0y sama dengan 15 akar 2 meter per sekon. Dan didapatlah hasil dari V0x dan V0y. Contoh soal yang kedua yaitu seekor lumba-lumba sedang melakukan atraksi untuk melewati cincin yang digantungkan di atas dengan sudut elevasi sebesar 30 derajat dan dengan kecepatan awal sebesar 80 meter per sekon. Tentukan waktu yang dibutuhkan lumba-lumba saat mencapai cincin dan saat lumba-lumba sampai ke air kembali dengan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Baiklah, kita selesaikan contoh soal yang kedua. Diketahui kecepatan awal sama dengan 80 meter per sekon dengan sudut θ sama dengan 30 derajat dan gaya gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya yaitu T maksimal dan T terjauh lumba-lumba saat sampai ke air. Baiklah, kita jawab contoh soal nomor 2. T maksimal sama dengan V0 sin θ per G,
maka T maksimal sama dengan 80 meter per sekon dikali sin 30 derajat per G, dan T maksimal sama dengan 80 meter per sekon dikali 1/2 per 10 meter per sekon kuadrat, dan hasil dari T maksimal sama dengan 4 sekon. Nah, setelah kita mendapatkan T maksimal, selanjutnya kita mencari T terjauh. Rumus dari T terjauh sama dengan 2 dikali T maksimal. Maka T terjauh sama dengan 2 dikali 4 sekon. Dan hasil dari T terjauh sama dengan 8 sekon. Nah, itulah penjelasan materi tentang gerak parabola. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.